adab ini perlu diajarkan kepada anak-anak karena ini adalah sunnah kenabian dari Rasulullah SAW dalam mendidik anak, ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, terima kasih sudah sharing bersama saya di channel KYK Wardana. Nah, ayah dan bunda, sekarang saya mau sharing tentang adab terhadap orang tua. Karena kemarin-kemarin itu sedang ada polemik mengenai sebuah kata-kata yang dianggap mengganggu adab anak-anak kepada orang-orang tua atau kepada temannya atau kepada saudaranya. Nah, sekarang kita bahas tentang adab terhadap orang tua. Adab ini perlu diajarkan kepada anak-anak karena ini adalah sunnah kenabian dari Rasulullah SAW dalam mendidik anak, ayah dan bunda. Nah, kenapa adab ini penting? Kalau ditanyakan mana yang lebih penting, adab dengan ilmu, maka kita mengacu kepada apa yang dikatakan Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa adab itu perlu dipelajari lebih dulu, setelah itu baru belajar ilmu. Nah, seperti itulah yang dilakukan para ulama kita zaman dulu. Mereka lebih dulu mempelajari adab, baru setelah itu menambah ilmu gitu. Jadi adab ini penting ya dan bunda. Apa saja adab terhadap orang tua yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak? Pertama adalah tidak memandang orang tua dengan sorot mata yang tajam, sorot mata yang marah, sorot mata yang menyelidik, menuduh dan sebagainya. Nah, itu harus diajarkan kepada anak-anak. Jadi kalau marah, jangan memancarkan pandangan marah itu kepada wajah orang tua. Nah, itu yang perlu diajarkan. Yang kedua, apa? Yang kedua, adab terhadap orang tua adalah tidak meninggikan suara kepada orang tua. Jadi jangan ngegas sama orang tua ya, sama ayah dan ibu nggak boleh ngegas loh gitu. Kamu boleh marah tapi jangan diucapkan dengan kata-kata yang tinggi. Ucapkan dengan lembut, dengan halus dan dengan baik. Kemudian yang ketiga, adab terhadap orang tua adalah jangan mendahului dalam berkata-kata. Dengan kata lain, jangan mendebat kepada orang tua. Nah, sebagai orang tua, kita yang saat ini masih punya orang tua juga perlu menerapkan ini kalau kita belum melakukannya kepada orang tua kita. Sehingga anak-anak juga akan melihat dan meniru apa yang kita lakukan dan ucapkan kepada orang tua kita. Sehingga kita wajar kalau mendapat penghormatan anak karena kita juga menghormati orang tua kita. Insya Allah ya dan bunda. Kemudian yang keempat adalah adab terhadap orang tua. Jangan duduk ketika orang tua berdiri di dekat kita. Jadi kalau lagi menunggu sesuatu, kita enak-enakan duduk atau anak enak-enakan duduk sementara orang tuanya berdiri. Nah, terutama untuk anak-anak yang sudah mulai mendekati masa remaja, upayakan berlatih untuk mendahulukan memberi duduk kepada orang tua. Apalagi orang tuanya yang memang memerlukan hal itu seperti kakek atau orang yang sudah tua atau kakak ayah, kakak ibu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ayah dan bunda adalah mengutamakan orang tua dari diri sendiri. Jadi kalau misalnya gini, orang tua minta diantarin nih sama anaknya karena nggak ada lagi yang nganter. Nah, anak sebisa mungkin mengutamakan permintaan orang tua itu daripada kepentingannya sendiri. Nah, ini juga yang perlu dilatih kepada anak-anak kita bahwa orang tua itu punya hak yang lebih besar pada kamu dibanding diri kamu sendiri. Jadi kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang memang sesuai dengan ajaran Islam, maka anak harus mematuhinya. Walaupun itu bertentangan dengan egonya, bertentangan dengan keinginannya, bertentangan dengan apa yang dimaui teman-temannya dan sebagainya. Nah, itu saja ya dan bunda, 5 adab terhadap orang tua yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Insya Allah dengan mengajarkan adab-adab ini, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang soleh. Amin. Demikian ayah dan bunda, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Parents.